Guru penggerak angkatan 11 menciptakan pembelajaran berkualitas. Dengan teknologi kita berinovasi, membuka cakrawala baru bagi generasi. Guru penggerak angkatan 11 menyulut semangat belajar yang tak terbatas. Dengan kreativitas kita menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bertemu lagi dengan saya Akidatul Tawiyah, CGP angkatan 11 dari Kabupaten Bondowoso kelas 20B. Kali ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh Ibu Dian Novita Dewi, guru kelas 6 UPTD SPF SDN Patemon 2. Assalamualaikum Bu Dian. Waalaikumsalam Mbak Kida. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik dan tetap semangat. Alhamdulillah, seperti Bu Dian memang kayaknya setiap hari selalu semangat gitu ya Bu ya. Penting sekali Bu. Ya alhamdulillah. Jadi Bu, hari ini kita adakan percakapan praobservasi. Sebelum nanti saya amati proses jalannya pembelajaran yang akan Ibu Dian lakukan di dalam kelas atau sebelum melaksanakan supervisi kelas gitu ya Bu. Nah, tujuan di sini kenapa kita melakukan kegiatan supervisi adalah untuk mengetahui juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu Dian lakukan nanti. Kenapa hari ini kita melakukan percakapan praobservasi? Supaya ini menjadi persiapan awal Bu, sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran, agar lebih siap, juga lebih percaya diri Bu, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Nah, di sini saya ada beberapa pertanyaan nih Bu Dian yang berkaitan dengan pembelajaran yang akan Ibu Dian laksanakan. Oke, yang pertama yang ingin saya tanyakan Bu, apa yang menjadi tujuan dalam pembelajaran Bu Dian nanti? Yang pertama yaitu satu, siswa kelas 6 dapat mengetahui sejarah kedatangan bangsa-bangsa barat yang datang ke Indonesia dengan jelas, Dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, siswa dapat mengetahui tujuan dari kedatangan bangsa-bangsa barat yang datang ke Indonesia, seperti itu. Oke, jadi mata pelajaran yang akan Ibu Dian ambil adalah IPA ya Bu? Iya betul. Oke, lalu sekarang area pengembangan yang ingin Ibu Dian capai dari tujuan tersebut apa Bu? Area pengembangannya adalah lebih fokus pada minat siswa ya. Kita tahu sendiri bahwa IPA itu jika dalam media pembelajaran yang kita gunakan itu monoton, maka siswa tidak akan memiliki minat dengan antusias yang tinggi untuk pembelajaran IPA. Baik, jadi yang saya tangkap di sini sesuai dengan minat siswa. Iya. Nah, jika pengembangan yang ingin Ibu Dian capai adalah di area minat siswa, otomatis minat siswa ini beragam kan ya Bu? Karena siswa kita juga beragam. Iya. Nah, apakah ada strategi pembelajaran, model pembelajaran, atau metode pembelajaran yang ingin Ibu Dian terapkan nantinya? Ada beberapa. Yang pertama itu metode pembelajaran ya, khususnya itu seperti menggunakan proyektor ya, yaitu menggunakan video melalui aplikasi Canva. Itu medianya ya Bu ya. Iya. Kemudian ada lagi media pembelajaran yaitu game permainan berupa word seperti itu, biar anak-anak paham dan tidak membosankan dalam pembelajaran. Oke, berarti medianya sudah dipersiapkan dengan matang dan beragam tampaknya ya Bu ya. Iya. Oke, untuk metodenya Bu, kira-kira karena tadi minat nih yang kita bahas, apakah ada metode yang beragam Bu dalam penyampaian pembelajaran nantinya? Ada. Pada saat kita mengerjakan LPTK itu kita membentuk kelompok, yaitu metodenya pembelajaran yang berdiferensiasi. Oke, pembelajaran yang berdiferensiasi berarti menggunakan media yang beragam, metode yang beragam begitu ya Bu ya. Baik, menarik sekali nih Bu. Lalu Bu, yang ingin saya tanyakan, kegiatan pembelajaran ini nantinya akan dilaksanakan kapan? Hari Selasa. Hari Selasa Besok ya. Jadi besok saya akan melakukan observasi kelas Boleh. dan nantinya
kita setelah observasi kelas akan ada pasca observasi, Bu. Jadi nantinya saya akan ditemani oleh PP saya. Ibu Dian tentunya sudah kenal juga ya PP saya ya. Iya. Oke. Nah, sebelum kita akhiri Ibu Dian, apa yang Ibu Dian dapatkan dari percakapan kita barusan? Yang maksudnya yang saya Yang kita perbincangkan barusan, ada pandangan apa dari hasil percakapan kita barusan untuk untuk observasi kelas di bulan besok? ada, yaitu lebih fokus ke siswa ya. Saya harus mempersiapkan metode yang menyenangkan untuk siswa, kemudian strategi pembelajaran yang baik untuk siswa, sehingga mereka itu tidak monoton dan lebih menarik minat siswa lagi untuk belajar IPA. Oke, apakah dengan percakapan ini Bu Dian lebih percaya diri dan yakin untuk melaksanakan observasi besok? Saya rasa ya, lebih percaya diri. Oke, terima kasih Bu Dian. Baik, demikian percakapan pra observasi kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas ya Bu Dian ya. Oke, tetap semangat. Terima kasih Bu Dian. Terima kasih kembali Mbak Tina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terbatas dengan kreativitas kita menginspirasi, menciptakan masa depan yang lebih Baik anak-anakku ya, bagaimana kabarnya pagi ini? Ada yang tidak masuk enggak? Ada yang tidak masuk? Ada ya? Masuk semua? Semua. Berarti kalian adalah anak-anak yang hebat. Ya. Tujuannya adalah dari pembelajaran kita, yaitu kita dapat mengetahui dengan tepat tujuan kedatangan bangsa-bangsa asing yang datang ke Indonesia. Sekalian kita menyakini pertama ya, yaitu ada North America, Amerika Utara. Di sini ada Inggris, Belanda, Portugis, Spanyol ya. Itulah bangsa-bangsa Barat yang nanti akan datang ke Indonesia. Latar belakang kedatangan bangsa-bangsa Barat yang datang ke Indonesia. Ya. Dilatar belakangi oleh apa? Ada yang tahu? Pertamanya apa? Pada awalnya hanya sebatas berdagang, ya, dan mencari rempah-rempah. Siapa yang tahu rempah-rempah itu apa? Yang tahu mungkin kelompok. Ya, silakan anak-anak pergi ke kelompoknya masing-masing. Untuk Indonesia yang lebih gemilang, untuk Indonesia yang lebih gemilang, untuk Indonesia yang lebih gemilang. Kami dari kelompok harapan kelas 4A Hazan kali di masa kedatangan bangsa Spanyol ke Indonesia. Spanyol datang ke Indonesia pada tanggal 8 November 1521. Untuk membuat pikiran lebih rileks lagi, kita harus mengadakan yang namanya word permainan kata kayak gitu ya. Guru penggerak angkatan 11 menyulut semangat belajar yang tak terbatas. Dengan kreativitas kita menginspirasi, menciptakan masa depan yang lebih teruji. Inovasi tanpa henti, semangat tak pernah padam. Guru penggerak selalu di depan, untuk Indonesia yang lebih gemilang, untuk Indonesia yang lebih gemilang. Ada yang ditanyakan dari pembelajaran kita hari ini? Materi IPA? Ya. Kita exchanging dulu, silakan. Coba ikuti Bu Guru ya. Kita bikin dulu ya, biar tidak ngantuk ya. 1, 2, 3. Mau senang hati
Angkatan 11 menyulut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Cakapan Pasca Observasi bersama saya Akidatul Kalia, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Bondowoso. Saya masih ditemani oleh Ibu Dian Novita Dewi sebagai guru kelas 6 yang telah saya observasi pada kegiatan diskusi akademik, dan saya pun ditemani oleh Ibu Enci Lufiani Rodaria sebagai pengajar praktik saya pada pendidikan guru penggerak angkatan 11. Assalamualaikum Bu Dian. Assalamualaikum Bu Enci. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya hari ini Bu Enci? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah. Bu Dian gimana nih kabarnya? Tetap seperti biasa ya Bu ya, selalu semangat. Baik, di percakapan pasca observasi ini Bu, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Dian terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Ibu Dian lakukan kemarin. Nah, dengan tujuan Bu untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu Dian lakukan. Untuk pertanyaan pertama nih Bu, bagaimana perasaan Ibu Dian setelah melaksanakan kegiatan observasi kemarin? Merasa nyaman, senang karena pembelajaran berjalan dengan sangat efektif dan aktif. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik ya Bu. Bisa diceritakan kembali Bu area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran yang sudah Ibu Dian lakukan dalam observasi kelas kemarin. Dari awal itu ada kegiatan awal seperti biasa, doa, kemudian kita menanyakan kabar anak-anak sehat atau kebaikan mereka, kemudian kita adakan activity sejenak supaya bisa menumbuhkan semangat mereka dalam pembelajaran. Kemudian kegiatan inti ya, yaitu dengan kita menggunakan proyektor biar anak-anak lebih antusias. Kemudian saya menjelaskan materinya menggunakan proyektor dan diselingi dengan kuis yaitu wordboard agar mereka tambah antusias lagi dalam pembelajaran. Kemudian saya bagi mereka ke dalam kelompok-kelompok kecil. Saya bagi menjadi 4 kelompok. Saya beri tugas, yaitu tugasnya adalah lini masa tentang tujuan bangsa asing datang ke Indonesia. Kemudian materinya waktu itu IPA Ya, seperti itu. baik. Boleh dijelaskan lagi Bu area pengembangan yang ingin Ibu Dian capai terkait aspek dengan siswa ya Bu ya? Iya. Ya, yang perlu saya kembangkan adalah minat mereka. Bagaimana supaya mereka itu tertarik dengan materi yang saya sampaikan itu. Yaitu tadi dengan kita menampilkan kuis ya, mungkin mereka lebih antusias dan lebih mendalami materi yang saya ajarkan kepada mereka. Baik, luar biasa sekali Bu Dian. Menurut Bu Dian nih, sejauh mana area pengembangan yang Ibu sudah sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan atau belum Bu? Masih 95% keberhasilannya. Kenapa saya katakan 95%? Karena saya perlu menampilkan metode yang lebih baik lagi dari metode yang saya sampaikan sebelumnya. Baik, saya rasa sudah dilakukan dengan baik, memang sudah berjalan dengan sesuai apa yang Ibu sampaikan di pra-observasi kemarin. Namun masih ada kekurangan. Nah, menurut Ibu, kekurangan tadi itu terkait metode pembelajaran. Kira-kira apa yang menjadi hambatan sehingga ada hambatan-hambatan tersebut? Metode kemarin yang saya gunakan adalah diferensiasi ya. Tetapi kita perlu mencoba metode-metode yang lain yang lebih menantang minat siswa seperti itu, lebih menyenangkan. Misalkan metode slide
Jadi ketika presentasi mereka ke depan itu sangat antusias sekali, tidak main-main seperti itu, dan menguasai materi yang saya sampaikan dengan sangat baik. Luar biasa sekali Bu Dian. Saya kalau ngobrol sama Bu Dian nih rasanya senang gitu ya, karena banyak pelajaran yang bisa saya dapat. Nah, sekarang boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu? Baik. Nah, menurut pengamatan saya, saat pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Dian pada observasi kelas memang sudah sesuai dengan yang Bu Dian harapkan yang disampaikan pada saat observasi. Sebelum observasi kelas ya Bu, dengan tujuan pembelajaran yang kemudian sampaikan adalah siswa dapat mengetahui tujuan kedatangan bangsa asing ke Indonesia. Saya mendengar yang kemudian menjelaskan kemarin ada 4 bangsa yang mendatangi Indonesia. Pada saat observasi juga tampak anak-anak aktif saat dibagi kelompok, diberikan kuis juga, betul itu anak-anak juga sangat aktif di sana. Pembelajaran yang kemudian digunakan memang strateginya pembelajaran diferensiasi. Jadi dari segi diferensiasi konten kemudian menggunakan bahan ajar, modul ajar ada, buku pegangan siswa ada, lalu kemudian juga menggunakan PowerPoint ya Bu kemarin, video pembelajaran yang ditampilkan menggunakan LCD dan layar. Selain itu diferensiasi prosesnya juga terlihat sekali, selain ceramah kemudian juga ada diskusi, ada tanya jawab dan pengelompokan di sana. Lalu diferensiasi produknya juga ada Bu. Saat kemudian mengelompokkan anak-anak menghasilkan tugas kerja kelompok menggunakan kertas manila, ada juga tugas mandiri di sana. Jadi sudah luar biasa sekali Bu. Memang benar ada dari minat siswa itu ada yang terlihat kurang antusias kemarin, ada 1-2 itu ya Bu ya. Menurut Bu Dian, kenapa 1-2 anak tersebut kemarin terlihat kurang antusias di dalam pembelajaran? Karena mungkin mereka kurang menguasai materi yang saya sampaikan ya. Seperti itu, kurangnya literasi mereka terhadap materi yang saya sampaikan. Menurut Ibu, rencana solusi ke depannya untuk mengatasi hal tersebut bagaimana? Untuk mengatasi hal tersebut saya pilah-pilah ya, saya bagi ke dalam beberapa kelompok anak-anak. Tapi saya pilah-pilah, maksudnya kelompok 1 misalkan itu harus ada anak yang aktif ya, berapa persennya tidak aktif seperti itu. Jadi mereka bisa berkolaborasi seperti itu ketika pembelajaran. Jadi langkah awal mungkin akan mengidentifikasi siswa terlebih dahulu. Setelah itu mengelompokkan berdasarkan minat anak-anak, kemampuan anak-anak, pengetahuannya. Jadi yang bisa menjadi tutor sebaya. Baik Bu, lalu apa rencana Ibu Dian ke depan agar proses pembelajaran lebih baik dan siapa yang dapat membantu Ibu? Yang dapat membantu saya adalah ada salah satu siswa ya yang paling menonjol di kelas saya itu bisa menjadi tutor bagi anak teman-teman ya. Luar biasa sekali Bu Dian. Bu Dian sudah melakukan pembelajaran yang betul-betul berpihak pada murid, memetakan kelompok sesuai kebutuhan murid, memperhatikan dan mengamati murid, melakukan diferensiasi proses, konten dan produk, sehingga murid merasa senang dan nyaman belajar. Seperti itu ya Bu. Oke, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dapat terrealisasi Ibu, dapat memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan yang kemarin. Saya tunggu nih Bu, cerita-cerita Bu Dian ke belakangnya sudah direalisasikan atau belum gitu ya Bu ya. Baik, kira-kira kapan nih Bu Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang Ibu sampaikan tadi? Pada bulan ini, tapi minggu ke-3. Terima kasih banyak Ibu atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan agar yang Ibu Dian rencanakan bisa berjalan dengan baik. Saya akan menunggu
kabar selanjutnya dari Ibu Dian ya. Dari hasil observasi kita hari ini, saya akan mencatatnya dalam form supervisi akademik. Baik, sebagai pertanyaan penutup Ibu, kira-kira apa yang Ibu dapat dari proses pasca observasi ini, dari percakapan kita hari ini? Yang saya dapatkan adalah selaku guru saya harus lebih membuat anak-anakku senang dalam pembelajaran kami ya selaku guru, dengan menampilkan metode-metode yang luar biasa untuk mereka bertanya, sehingga mereka nyaman, aktif, menyenangkan di kelas. Alhamdulillah, terima kasih ya Bu Dian. Baik, untuk selanjutnya saya beri kesempatan kepada Ibu Encik Ferdi Kodaria sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait dengan jalannya kegiatan pasca observasi. Dipersilakan Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sejauh pengamatan saya mengikuti percakapan pada hari ini, bagaimana tadi Ibu Dian menjelaskan, bagaimana tadi Bu Akidah memberikan beberapa pertanyaan, nampak sekali bahwa kegiatan supervisi akademik ini mulai dari pra-observasi, observasi hingga saat ini pasca observasi berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, sesuai dengan harapan yang diinginkan pada kegiatan supervisi akademik ini adalah di mana kegiatan ini mampu meningkatkan kompetensi dari pendidik dan juga mampu meningkatkan kegiatan pembelajaran yang ada di kelas. Nah, sejauh ini dari percakapan yang dilakukan, saya lihat sih so far so good, berjalan dengan baik. Sudah sesuai dengan tuntutannya, bagaimana Ibu Akidah sudah mendapatkan materi pada pendidikan guru bunda ini dan menularkan insya Allah kepada Bu Dian. Jadi tidak ada kendala yang begitu berarti. Kalaupun ada itu wajar. Namun saya lihat itu nanti bisa disiasati. Saya yakin guru yang hebat adalah mampu mengatasi masalah tanpa masalah. Seperti itu ya. Jadi sejauh ini luar biasa, harapannya semoga kegiatan supervisi akademik ini akan terus dilakukan secara berkelanjutan, tidak hanya berhenti sampai di sini, supaya kita lebih meningkatkan lagi kompetensi kita sebagai pendidik. Karena bagaimana yang sudah disampaikan oleh Kiai Ridwantoro bahwa kita harus mengikuti perkembangan sesuai dengan zamannya. Jadi kita harus lebih meningkatkan, jangan terlena dengan kemampuan kita saat ini, gitu. Seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya lebih semangat lagi menjadi guru yang diidam-idamkan oleh peserta didik kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Ci atas umpan balik dan tanggapan-tanggapan terkait kegiatan pasca observasi kita. Akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, dimulai dari kegiatan pra observasi, observasi kelas dan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ibu Unci dan kepada Ibu Dian. Akhirnya dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.